Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil praktikum saya pemrograman berbasis objek modul ketiga. Pertama, saya mengimport Java Util Scanner untuk menggunakan fungsi scanner. Kemudian saya membuat kelas data unif sebagai superclass atau parent class. Saya membuat atribut statik string unif. Kemudian ada dua metode sebagai setter dan getter yang juga statik karena tidak bisa mengakses atribut statik kecuali metode statik. Jadi metode setUnif dengan parameter unif untuk menyimpan atribut unif. Jadi ini dipanggil menggunakan nama kelasnya karena merupakan statik. Kemudian atribut getUnif, ini metode getUnif digunakan untuk mengembalikan nilai unif. Kemudian kelas data MHS sebagai subclass atau child class dari kelas data unif. Pertama, saya membuat instance ketik untuk melakukan fungsi input. Kemudian 4 atribut string, name nama, alamat, dan jurusan. Kemudian atribut integer nomor. Ini konstruktor untuk kelas data MHS ya, dengan parameter integer nomor untuk menyimpan atribut nomor. Kemudian saya membuat fungsi input data untuk memberi nilai name, untuk memberi nilai atribut name, nama, alamat, dan jurusan. Untuk yang jurusan ini ditampilkan 61 sampai 66, ada matematika, biologi, kimia, fisika, teknik informatika, dan sistem informasi. Kemudian ini integer LO ini digunakan untuk while loop. Dalam while loop ini untuk memasukkan kode jurusan. Jadi kalau misalnya memasukkan selain antara 61 sampai 66, maka pertanyaannya akan diulang. Jadi tidak keluar dari loop ini sebelum memasukkan salah satu dari 61 sampai 66. Kemudian fungsi output data digunakan untuk menampilkan data yang telah diinputkan tadi. Jadi ada universitas, name, nama, alamat, dan jurusan. Kemudian ini kelas yang utama, yaitu public class modul 3. Dalamnya terdapat metode utama, metode main. Pertama, saya membuat instance ketik untuk fungsi input. Kemudian masukkan nama universitas, ditampung dalam variabel eunif. Kemudian variabel eunif ini digunakan di dalam setternya unif. Kemudian saya membuat objek MHS1 dengan parameter nomornya 1, dan ini integer no digunakan untuk while loop. Di dalam while loop ini, pertama saya memanggil fungsi input data, kemudian output data, kemudian while loop lagi untuk menanyakan apakah Anda ingin memasukkan data lagi. Bisa pilih ya dan tidak. Jadi selama di dalam loop, kalau memilih selain Y dan Y atau T, maka akan ditanyakan terus menerus. Jika memilih Y, maka akan keluar dari loop ini, tapi tetap dalam loop yang sebelumnya, yang loop no ini. Kalau memilih T,
Maka keluar dari kedua loop ini dan program berakhir. Saya akan langsung mencobanya. Masukkan nama universitas, masukkan NIM, masukkan nama, alamat, ini misalkan saya mencoba di luar 61 sampai 66, misalkan 1, maka kan tidak akan menyimpan apa-apa dan akan mengulang pertanyaan. Misalnya 23, maka akan terus sampai salah satu dari ini. Saya akan memasukkan 66, maka akan ditampilkan Universitas Trunajaya, NIM 001, nama A, alamat Madura, jurusan Sistem Informasi. Sama seperti yang diinputkan. Kemudian apakah Anda ingin memasukkan data lagi? Misalnya saya tidak memilih Y atau T, misalnya saya memilih A, maka akan ditanyakan lagi. B, maka akan ditanyakan karena ada loopnya. Saya memilih Y, maka kembali ke input yang awal, masukkan NIM, nama saya, alamat, kemudian jurusan, maka akan ditampilkan seperti yang telah diinputkan nama saya. Saya akan mencoba sekali lagi. Misalnya saya memilih jurusan kimia, maka 63. Jadi jurusannya mengikuti apa yang telah disebutkan. Kemudian saya memilih T, program berakhir. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.